Prabowo Subianto adalah sosok pemimpin Indonesia yang dikenal sebagai karakter yang tegas, berwibawa, dan berpengalaman panjang dalam bidang pertahanan serta pemerintahan. Beliau lahir tanggal 17 Oktober 1951 di Jakarta. Prabowo menempuh pendidikan militer dan mengabdi diri sebagai prajurit TNI selama puluhan tahun. Dalam perjalanan karirnya, beliau dikenal sebagai sosok yang disiplin, memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi, serta komitmen kuat terhadap kedaulatan dan keamanan negara. Dalam dunia politik, Prabowo juga dikenal sebagai pemimpin yang konsisten menyuarakan kemandirian nasional, serta ketahanan pangan dan juga penguatan pertahanan negara. Ia juga menekankan pentingnya persatuan dan semangat gotong royong sebagai fondasi pembangunan Indonesia. Sosoknya sering digambarkan sebagai pemimpin yang berani mengambil tanggung jawab dan berorientasi pada hasil nyata bagi rakyat. Sebagai Menteri Pertahanan, Bapak Prabowo selalu menekankan bahwa kedaulatan negara adalah bentuk pelayanan tertinggi bagi rakyat agar dapat hidup sehat. Dibuktikan dengan program penyaluran air bersih ke Lombok. Fokus pada pelayanan masyarakat, terutama pada warga yang jauh dari sumber air. Nilai berorientasi pada diri Bapak Prabowo tampak dengan sikap yang responsif pada kebutuhan rakyat dengan mampu memberikan solusi nyata dalam waktu cepat. Sebagai CPNS, kami belajar bahwa melayani bukan hanya soal administrasi, tapi soal memastikan rasa aman bagi seluruh bangsa. Selama menjabat di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, beliau sangat menekankan disiplin terhadap integritas dan tanggung jawab. Sikap kebijakan pertahanan dan penggunaan anggaran ditekankan untuk kekuatan nasional, bukan untuk kepentingan pribadi. Nilai akuntabel yang terkandung dalam diri Bapak Prabowo Subianto tercermin dari kepatuhan terhadap sistem pengawasan, transparansi dalam alokasi dana, dan pertanggungjawaban anggaran. Sebagai CPNS, ini adalah teguran bagi kita untuk selalu jujur, transparan, dan bertanggung jawab atas setiap tugas sekecil apapun yang diberikan oleh atasan. Karena saya bisa berbuat sesuatu untuk memajukan bangsa Indonesia. Prabowo memiliki latar belakang panjang di bidang pertahanan dan pemerintahan. Pengalaman tersebut membentuk kemampuan analisis strategis, pengambilan keputusan cepat, serta pemahaman mendalam tentang geopolitik dan keamanan nasional. Nilai kompeten tercermin dalam sosok pemimpin yang terus belajar, berpengalaman, dan mampu mengambil keputusan strategis demi kepentingan bangsa. Dengan latar belakang panjang di bidang pertahanan dan pemerintahan, Prabowo Subianto menunjukkan bahwa kompetensi adalah fondasi kepemimpinan yang kuat, mengutamakan profesionalisme, kualitas kerja, dan pengembangan sumber daya manusia. Ini memotivasi kita sebagai CPNS untuk tidak cepat puas dengan ilmu yang ada. Kita harus terus meningkatkan kompetensi agar mampu mengimbangi dinamika pertahanan global yang semakin kompleks. Sebagai pemimpin nasional, Bapak Prabowo Subianto sering menekankan pentingnya persatuan di atas perbedaan. Dalam dinamika politik dan sosial yang beragam, pendekatan yang mengedepankan rekonsiliasi dan kolaborasi menunjukkan upaya menjaga stabilitas dan keharmonisan bangsa. Kepemimpinan beliau menekankan pentingnya kerjasama dan komunikasi yang baik antar unit dan antar instansi. Dengan semangat merangkul seluruh elemen bangsa, Bapak Prabowo Subianto menunjukkan bahwa kekuatan Indonesia terletak pada kebersamaan, saling menghargai, dan gotong royong membangun negeri. Sebagai ASN, kita harus menghormati perbedaan latar belakang, menjaga etika komunikasi, serta membangun suasana kerja yang saling mendukung. Loyal berarti setia kepada negara, konstitusi, dan pimpinan yang sah. Jika berbicara tentang loyal, Prabowo adalah definisinya. Slogan NKRI harga mati bukan sekadar kata-kata bagi beliau, tapi dedikasi sepanjang hayat. Loyalitas beliau pada Pancasila dan negara sangat absolut. Sebagai CPNS di lingkungan pertahanan, harus menanamkan loyalitas ini, bahwa dedikasi kita adalah merah putih melampaui kepentingan golongan, karena loyalitas adalah prinsip utama.
Perkembangan teknologi, pertahanan, dan dinamika global menuntut organisasi untuk beradaptasi. Kepemimpinan beliau sangat merespon cepat perubahan zaman seperti penguatan cyber defense dan modernisasi alutsista. Beliau tidak kaku dengan cara lama jika cara baru lebih efektif. Kepemimpinan Pak Prabowo mampu beralih dari satu strategis ke strategi lain dengan cepat saat kondisi politik global berubah. Tidak anti kritik terhadap teknologi baru dan mau mendengarkan masukan dari generasi yang lebih muda. Membeli alutsista bukan sekadar belanja, tapi sarana membangun industri pertahanan dan negeri melalui transfer teknologi atau offset. Karakter adaptif Pak Prabowo paling terlihat pada jargon beliau. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Ini adalah bentuk adaptasi tertinggi dari seorang mantan jenderal menjadi seorang diplomat pertahanan. Sebagai CPNS, generasi muda, generasi baru kita harus menjadi motor penggerak perubahan yang inovatif dan lincah dalam menghadapi tantangan zaman di era digital ini. Selanjutnya, nilai kolaboratif. Dalam menjalankan kepemimpinannya, Prabowo juga menerapkan nilai kolaboratif. Kepemimpinan beliau dapat dilihat dari gaya diplomasi pertahanan. Beliau dapat merangkul berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun internasional, demi kepentingan nasional. Selain itu, Prabowo membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara Indonesia dan dunia. Meski dikenal tegas, Prabowo juga tampak menunjukkan sikap mengedepankan kerukunan nasional, terutama setelah pemilu 2019. Beliau mengambil langkah bergabung dalam pemerintahan yang seharusnya menjadi lawan politiknya. Ini menunjukkan bahwa Prabowo mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai ASN, kita harus mampu bekerja sama lintas unit maupun lintas sektoral demi terwujudnya tujuan bersama.